Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Hirota dari Divana secara eksklusif nih. Hadir dan main-main ke channelnya Bukalapak. Dan pastinya video ini itu juga hanya ada di channel Bukalapak ya gengs. Makanya buat kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah. Dan buat konten-konten horor sebelumnya nih, itu bisa kalian search loh. Misalkan cari aja Hirota ada Bukalapak gitu. Nanti keluar deh tuh, mungkin ada yang belum kalian tonton. By the way, kita kan udah masuk nih di pertengahan bulan Ramadan ya. Yang THR-nya udah kelihatan hilalnya, mana nih suaranya? Terus yang gagal mudik tahun ini juga mana suaranya? Ya sama. Gak apa-apa, yang penting kita semua sehat dulu untuk kebaikan kita bersama juga. Nah, ngomong-ngomong masalah gagal mudik nih, gimana kalau kita cerita-cerita tentang pengalaman mudik yang pernah ada versi horor? Kalau kalian pada mudik nih biasanya lewat jalur mana? Pernah ngalamin kejadian-kejadian mistis nggak saat melewati jalan-jalan tersebut? Soalnya di sini kita akan membahas tentang jalan-jalan angker yang biasa dilewati di kala mudik. Tapi sebelumnya, masih dengan tema menyambut lebaran nih, gue mau ngasih info kalau Bukalapak ngadain yang namanya hashtag pilihan jagoan spesial Ramadan nih, dari tanggal 5 April kemarin sampai 13 Mei nanti gengs. Untuk kalian yang hobinya pada goes atau modif-modif motor, inilah promo yang tepat buat kalian. Jadi sambil nunggu ngabuburit, kalian ikutan yaitu flash sale deal ngabuburit dari Bukalapak dengan produk-produk hashtag pilihan jagoan dari Bukalapak. Karena semua produknya tuh murah dan lengkap. Habis itu ada gratis ongkir sepuasnya sampai cashback hingga 1 juta rupiah. Promo kategorinya ada otomotif yang meliputi mobil dan motor, juga ada olahraga dan sepeda, gadget, dan tentunya perkakas rumah tangga buat DIY. So, langsung aja ya, cek-cek aplikasi Bukalapak. Nah, bagi kalian yang mudik dari Jawa menuju Bali menggunakan jalur darat nih pakai mobil, mungkin kalian nggak asing dengan cerita misteri Watu Dodol. Di mana Watu Dodol berada tepat pada jalur utama Situ Bondo Banyuwangi. Kata watu itu berarti batu dan dodol berarti bongkar, gengs, bukan makanan. Dan menurut masyarakat setempat, di situ ada batu yang menjulang setinggi 10 meter, di mana itu batu tidak dapat dipindahkan dan memang memiliki unsur magis di dalamnya. Pada masa penjajahan, dulu nih Belanda membuat proyek pembangunan jalan tembus dari Surabaya ke Banyuwangi. Namun oleh bukit yang tinggi dan batu-batu yang cukup besar di pinggiran pantai. Nah, para pekerja Belanda itu telah berusaha untuk meratakan bukit dan memindahkan banyak banget batu yang ada di area tersebut dengan cara menarik batu-batu itu menggunakan kapal. Namun nyatanya, kapal-kapal yang besar itu tidak dapat menyeret batu-batu. Akhirnya, semua batu besar itu sempat dirobohkan atau dihancurkan menggunakan alat berat. Tapi keesokan harinya, semua batu itu tuh kayak balik lagi ke posisi semula. Pemerintah Belanda akhirnya meminta bantuan kepada tokoh masyarakat di Banyuwangi bernama Ki Martojoyo, yang memang merupakan tokoh yang dianggap sakti untuk bisa membantu dibukanya jalan. Sebelum membongkar batu yang menghalangi jalan tersebut, Ki Martojoyo ini sempat berdialog dengan penghuni area tersebut yang memang merupakan makhluk tak kasat mata. Menurut Ki Martojoyo, para makhluk ini sebenarnya tidak menginginkan adanya pembangunan jalan yang akan dilewati banyak manusia nantinya. Karena negosiasi antara Ki Martojoyo dengan para makhluk halus ini berjalan alot, peperangan halus pun dimulai. Akhirnya nih, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pemindahan bukit dan batu-batu tersebut tuh berjalan lancar, yaitu tidak boleh mendodol atau membongkar batu yang sudah ditandai sebelumnya nih oleh para makhluk halus ini. Dan Ki Martojoyo ini juga harus mengunjungi lokasi itu minimal setahun sekali. Jadi Watu Dodol ini sakral banget buat masyarakat Banyuwangi. Ada juga yang mengatakan bahwa batu ini merupakan sebuah pintu gaib untuk menuju istana pantai selatan. Nah, selain Watu Dodol, di area sekitar situ terdapat juga area yang disebut Patung Gandrung yang dibangun di atas sebuah pos di tepi pantai. Patung ini juga dibangun sebagai ikon dari Banyuwangi. Menurut beberapa kabar yang beredar, Patung Gandrung tersebut dapat menari dan bergerak dengan sendirinya, gengs. Karena kesaksian tersebut pernah dialami oleh warga setempat, di mana posisi badan dan tangan patung tersebut terkadang tuh berubah-berubah, dan posisi berubahnya itu persis dengan pola tarian gandrung. Dan bila orang-orang melintas ke daerah ini, gak jarang nih para sopir itu menyempatkan mampir ke dua area ini untuk memberikan semacam apa ya saja, seperti kembang, uang, dan buah-buahan dengan tujuan agar diberikan keselamatan dalam perjalanan. Kalian sendiri pernah nggak lewat dari jalur ini? Komen di bawah. Selain Watu Dodol, di daerah Banyuwangi juga terdapat jalan yang penuh misteri, yaitu adalah Alas Baluran. Jalan yang menghubungkan Surabaya dengan Banyuwangi itu tuh membelah hutan sepanjang kurang lebih 20 meter, di mana terdiri dari tanjakan, turunan, kelokan, blind spot, dan hal-hal yang menantang lainnya. Mitos tentang keangkaran dari Jalan Baluran itu udah terkenal banget di kalangan masyarakat Jawa Timur. Salah satu mitos yang paling terkenal adalah cerita tentang bus hantu. Jadi ceritanya ada seorang perempuan yang menaiki bus dari Surabaya menuju Banyuwangi. Nah, perempuan itu mengaku menaiki bus dari Surabaya pada tengah malam sekitar jam 1 dini hari. Di perjalanan, perempuan ini tertidur pulas. Dan selama perjalanan menuju Banyuwangi, gak ada keanehan apapun yang dirasakan oleh si perempuan ini. Hingga sampailah dia di terminal Banyuwangi. Kemudian dia kan turun nih sambil mengucapkan terima kasih kepada
ke naik bus. Namun di situ terlihat hanya tersisa beberapa penumpang yang turun bersamanya, dan para penumpang itu juga terlihat langsung pergi. Begitu juga bus yang dia tumpangi hilang dalam sekejap, dan terminal itu pun terlihat sangat sepi. Dan ketika dia mau menelepon saudaranya untuk minta dijemput, perempuan ini tuh kaget banget karena di handphonenya menunjukkan jam 2.16. Nah, jadi maksudnya di sini ada perjalanan yang nggak masuk akal, karena pada umumnya nih seharusnya waktu tempuh antara Surabaya ke Banyuwangi itu adalah 4-5 jam normalnya ya. Tapi ini dia tadi berangkat jam 1, kok sampainya cuma jam 2.16, hanya sekitar 1 jam saja. Sadar bahwa ini ada yang aneh, perempuan tersebut mencoba mencari seseorang untuk ditanyakan di terminal itu. Tapi akhirnya dia menyadari bahwa terminal yang dia turun tadi itu bukan terminal tujuannya, dimana dia beberapa seorang diri nggak ada siapa-siapa sama sekali. Dan mendadak mata dia ini seperti terbuka, dimana terminal tadi itu berubah menjadi hutan belantara. Selain cerita tadi, di area alas baluran ini terdapat jurang yang disebut curah tangis, karena di sekitar jurang yang kedalamannya itu lebih dari 18 meter sering terdengar suara perempuan menangis. Rumor yang berkembang di masyarakat mengatakan kalau suara tangis itu berasal dari kisah masa lalu seorang gadis bernama Dewi Taroro yang menunggu kekasihnya datang. Namun setelah kekasihnya tiba, Dewi Taroro ini justru didorong masuk ke jurang tersebut oleh kekasihnya sendiri. Karena jatuh dan terbentur, kepala Dewi Taroro ini sampai pecah dan ditemukan sama warga. Saat para warga ini mencari pertolongan untuk mengevakuasi sang Dewi Taroro, tiba-tiba mayatnya itu hilang, guys, dan tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Nah, arwahnya disebut-sebut menghuni jurang tangis itu. Gak jarang sosoknya pun muncul di tepi jalan dan dituduh juga sebagai penyebab banyaknya kecelakaan di jalur alas baluran. Nah, tapi nggak cuma itu. Keangkeran jurang tangis ini juga diperparah menakutkannya dengan cerita pembuangan mayat dari para korban G30 SPKI. Jadi di jurang tersebut banyak sekali mayat-mayat yang telah mati. Seringnya penampakan kemunculan makhluk halus di jalur sepanjang 25 km itu terkadang juga dibarengi dengan aroma bau busuk. Konon katanya siapapun yang mencium aroma tersebut, maka itu adalah pertanda bahwa akan ada petaka yang akan menimpa dirinya. Jalur Tol Cikampek, Purwakarta Padalarang atau disingkat dengan Cipularang adalah jalur yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung. Dimulai di tahun 2003, Cipularang targetnya itu selesai di tahun 2005, dan itu menjadi pembangunan tol tercepat di Indonesia karena memiliki panjang 54 km dengan segala kisah mistis yang ada di sana. Salah satu dugaan tuh muncul karena Cipularang ini melintasi yang namanya Gunung Hejo yang dianggap sebagai masyarakat sebagai tempat yang mistis, di mana ada kerajaan lelembur. Pokoknya banyak banget kisah-kisah misteri di sana. Mulai dari pengendara mobil yang merasa diikuti dan berat saat melewati kilometer 97. Kemudian juga ada gangguan-gangguan mistis berupa mobil yang kayak mengikuti dengan lampu sorot sehingga mengganggu penglihatan sang pengendara, dan juga ada kepala melayang yang kerap lewat saat pengendara ini lewat tol situ. Jadi semua kisah mistis yang terjadi di sana, ada nih kisah yang paling menarik, yaitu kisah yang pernah dialami oleh seorang keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak yang berusia 8 tahun, di mana mereka akan berlibur ke Bandung. Mereka bertiga ini berangkat dari Jakarta pada hari Jumat sekitar pukul jam 9 malam melewati tol Cipularang. Saat melintasi tol tersebut, sang anak ini meminta untuk buang air kecil. Mobil pun berhenti sejenak dan si anak ini keluar dari mobil. Beberapa menit kemudian, dia kembali masuk ke dalam mobil bersama orang tuanya dan melanjutkan perjalanannya ke Bandung. Namun liburan ke Bandung ini tampaknya tidak berjalan lancar karena si anak ini terlihat diam aja selama perjalanan. Mukanya juga murung dan pucat. Menyadari ada yang aneh dengan anaknya, kedua orang tuanya memutuskan untuk kembali ke Jakarta pada hari Minggu sekitar pukul 10 malam. Dan si anak ini meminta untuk buang air kecil lagi di tempat yang sama seperti sebelumnya. Rasa panik mulai timbul ketika orang tua dari si anak ini melihat anak yang keluar dari mobil itu menghilang tiba-tiba. Dan 1 jam kemudian, mereka menghubungi petugas tol karena anaknya tidak berhasil ditemukan. Tahu-tahu dia melihat anak mereka ada di pos jaga di tol. Kaget banget kedua orang tua ini karena saat itu petugas tol memberitahu kalau anak mereka itu sudah di pos selama 2 hari yang lalu semenjak Jumat malam. Nah, lalu siapakah anak ikut ke Bandung? Cadas Pangeran merupakan jalan yang berliku yang terdapat di daerah Sumedang, Jawa Barat. Menurut sejarahnya, Jalan Cadas Pangeran dibangun pada tahun 1809 atas ide Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Herman Willem Daendels. Namun, keberhasilan Daendels itu tak lepas dari penderitaan ratusan ribu warga di Jawa yang tewas akibat kerja paksa. Kabar mengenai ribuan penduduk Sumedang yang tewas akibat kerja rodi tentu membuat cemas pengusaha setempat. Termasuk pada saat itu, ada yang namanya Pangeran Kusumadinata, atau yang lebih dikenal dengan istilah Pangeran Kornet. Atas kenyataan itulah, Pangeran Kornet berencana secara terang-terangan melawan Daendels di hadapan para pekerja dan masyarakat Sumedang. Saat hari tiba, Pangeran Kornet ini mengambil Daendels di kawasan pembangunan Cadas Pangeran, lalu berjabat tangan dengan tangan kirinya. Lalu penguasa Sumedang ini menancapkan keris naga kepada Daendels dengan tangan kanannya sebagai tanda perlawanan dari pihak Sumedang. Nah, sejak dibangun di abad 18, cerita mistis di daerah ini itu bertebaran, gengs. Mulai dari batu cadas yang gagal dibelah hingga makhluk Trisula yang merupakan penjaga daerah tersebut. Trisula di sini terdiri dari siluman ular, kera, dan
harimau yang konon katanya bila ada orang yang angkuh, sombong, dan tak mempercayai keberadaan mereka, niscaya ketiga makhluk tak kasat mata itu akan segera mendatanginya. Di salah satu bagian jalan Cadas Pangeran ada pula pipa bambu yang mengalirkan air bersih. Nah kabarnya nih, air yang mengalir dari gunung itu bukanlah air biasa geng, melainkan air yang dikeramatkan dan diyakini berhasil menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan menurut peraturan warga setempat, air itu memiliki wangi yang berbeda dari air-air kebanyakan. Warga setempat juga menyebutkan di lokasi sekitar tempat air tersebut mengalir, kerap kali muncul terlihatnya ular raksasa. Kabarnya ada seorang supir yang mengalami kecelakaan lantaran mencoba menghindari sang ular yang badan ini kan gede nih, membentang menghalangi jalan raya. Dan mitosnya, ular besar yang diduga itu berjenis pitong atau kayak ular boa hidup di dasar jurang di samping jalan Cadas Pangeran. Sang ular disebutkan memakan mayat sisa korban kecelakaan atau pembunuhan di sekitaran sana. Cerita mistis lain yang beredar, warga setempat dan pengendara itu katanya sering dikagetkan dengan kemunculan tiba-tiba seorang perempuan saat malam hari, yang mana perempuan itu sering mencegat para pengendara dengan melambai-lambaikan tangan. Nah, seorang tukang ojek nih pernah dicegat sama perempuan itu saat lewat di kawasan Cadas Pangeran, di mana perempuan itu meminta si tukang ojek untuk mengantarkan dirinya. Namun saat tukang ojek ini menanyakan kemana dia harus mengantar, perempuan berambut panjang ini itu cuma diem aja. Dan di tengah perjalanan, si tukang ojek ini merasakan kalau bobot motornya itu sangat ringan, kayak tidak ada penumpang. Saat dia melirik ke jok belakang, ternyata memang tidak ada siapa-siapa yang dia bonceng, alias perempuannya udah hilang, gone gitu, nggak tahu kemana. Tanjakan Emen berada di ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Bandung Barat dan Subang. Nah, sebutan Tanjakan Emen itu berawal dari sosok seorang supir pemberani yang mengemudikan angkutan jurusan Bandung Subang bernama Emen. Konon kendaraan yang dikendarai Emen itu terbalik dan terbakar di tanjakan tersebut dan menewaskan si Emennya itu. Nah, sejak peristiwa itu, warga kampung Cinenong meyakini kalau sosok Emen kerap mengganggu para pengemudi. Untuk menghindari gangguan ini, para pengemudi ini biasanya membunyikan klakson dan melempar uang koin sebelum dan saat melewati tanjakan Emen. Tindakan tersebut dianggap menghormati arwah penunggu dari tanjakan tersebut. Selain itu pula, suara klakson yang dibunyikan itu digunakan untuk memberi tanda kepada pengemudi lain yang melaju dari arah berlawanan agar lebih waspada, sehingga kecelakaan pun dapat terhindarkan. Nah, ada versi lain juga yang menyebutkan tanjakan ini memiliki kisah mistis jauh dari sebelum Emen ini kecelakaan, yaitu dimulai dari zaman pemerintah Hindia Belanda. Masyarakat di sana menyebutkan bahwa dulu nih ada truk tentara Belanda yang mengangkut 2 kompi tentara dan melewati tanjakan ini. Namun karena nggak kuat nih truknya, itu akhirnya truknya tuh mundur dan terbalik yang menyebabkan beberapa orang tewas. Dan dipercaya semenjak saat itu, arwah-arwah yang tewas di tempat tersebut mulai bergentayangan. So, itu tadi jalan-jalan angker yang biasa dilewati para pemudik. Nah, dari semua jalan tadi, ada nggak yang pernah kalian lewati? Dan pernah nggak memang kalian mengalami hal-hal yang aneh? Atau mungkin nih ada jalan-jalan lain yang lebih angker di dekat daerah kalian? Boleh cerita-cerita deh, komen di bawah aja ya. Oke, thank you semua yang udah nonton. Selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian menjalankan. Dan semoga lancar-lancar sampai lebaran nanti ya. Gue pribadi mau minta maaf kalau ada salah-salah kata yang mungkin kurang berkenan di hati kalian. Mina aidin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi kita di cerita-cerita horor selanjutnya, tentunya di channel Bukalapak.